Salam sahabat sejiwa yang terkasih, selamat datang kembali di channel Sabda dan Syukur. Di hari yang indah ini, mari kita sejenak menyegarkan pikiran dan hati kita melalui firman Tuhan. Kali ini kita akan merenungkan tentang iman dan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan lupa untuk tekan tombol follow dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan setiap renungan dan video inspiratif lainnya. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkat bagi kita semua. Dalam Injil Matius bab 6 ayat 25 tertulis, "Janganlah kamu khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah pula kamu khawatir akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Sahabat sejiwa, seringkali kita dibebani oleh kecemasan hidup dan terjebak dalam kekhawatiran yang tidak berkesudahan. Mulai dari soal pekerjaan, keluarga, kesehatan, masa depan yang belum pasti, atau bahkan dalam urusan jodoh pun. Banyak di antara kita yang merasa gelisah. Sudah lama menunggu, tapi belum bertemu dengan pasangan hidup yang tepat, atau mungkin merasa takut jika tak menemukan seseorang yang cocok, sehingga kita terjebak dalam kekhawatiran yang membuat kita lupa bahwa ada satu hal yang jauh lebih besar dari segala kecemasan itu, yaitu iman kita kepada Tuhan. Yesus mengajarkan kita untuk tidak khawatir tentang apa yang kita makan dan minum atau pakai, karena Tuhan tahu dan menyediakan semua yang kita butuhkan. Ada seorang teman yang sudah cukup lama merasa khawatir akan jodohnya. Setiap kali ada pertemuan keluarga atau teman yang menanyakan tentang statusnya, rasa cemas semakin bertambah. Tetapi dia mulai belajar untuk melepaskan rasa kekhawatirannya dan percaya bahwa Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik untuknya pada waktu yang tepat. Dia fokus pada kehidupan sehari-hari dengan berbuat baik, membangun diri, dan menyerahkan jodohnya pada Tuhan tanpa terbebani dengan pikiran khawatir akan jodohnya. Dan apa yang terjadi? Tanpa dia duga, Tuhan memberinya kesempatan bertemu dengan seseorang yang membawa kebahagiaan dalam hidupnya. Karena dia percaya bahwa Tuhan sudah merancang segala sesuatu dengan indah dan tepat waktu. Jadi, jangan biarkan kekhawatiran menghalangi kita menikmati hidup. Ingat, Tuhan bekerja dalam waktunya, bukan dalam waktu kita. Ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita bisa tidur dengan tenang, karena kita tahu bahwa Dia yang memelihara kehidupan kita. Bayangkan jika kita lebih fokus untuk melakukan yang terbaik di setiap langkah tanpa dibebani kekhawatiran. Seperti contohnya, seseorang yang memulai usaha kecil-kecilan dengan iman penuh, percaya bahwa Tuhan akan memberi jalan kepadanya. Mungkin awalnya tidak mudah, tapi dengan kesabaran dan percaya kepada Tuhan yang selalu menyertainya, usaha itu mulai berkembang. Karena kita yakin Tuhan punya rencana yang indah untuk hidup kita. Nah, sahabat sejiwa, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup terus dengan iman seperti itu? Ada beberapa poin. Yang pertama, kita harus belajar untuk melepaskan kendali dan mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Jangan biarkan kekhawatiran menguasai pikiran kita. Karena setiap detik kita menghabiskan energi untuk khawatir, kita mengabaikan kesempatan untuk melakukan hal baik yang Tuhan inginkan dari kita. Yang perlu kita ingat adalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika kita merasa cemas atau tidak yakin tentang masa depan kita, baik dalam hal pekerjaan, hubungan, atau kehidupan lainnya, Tuhan selalu ada buat kita dan menyertai kita di setiap langkah.
Firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak khawatir, karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dan Dia akan menyediakan jalan terbaik kepada kita. Misalnya dalam pekerjaan atau studi, kita mungkin merasa bahwa usaha kita tidak membuahkan hasil. Tetapi Tuhan mengingatkan kita untuk tetap berusaha dengan sungguh-sungguh dan tidak mudah menyerah. Ketika kita bekerja dengan hati yang ikhlas dan penuh pengharapan, Tuhan akan menuntun kita ke arah yang terbaik. Mari kita belajar untuk melepaskan kekhawatiran itu dan percaya bahwa Tuhan sudah merencanakan yang terbaik buat kita semua. Sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, jangan lupa untuk follow channel ini ya. Dengan mengikuti kami, kamu akan mendapatkan lebih banyak renungan yang bisa membawa kedamaian dan kekuatan dalam hidupmu. Yuk, mari kita berjuang dalam iman bersama-sama. Kembali ke dalam topik kita, sahabat sejiwa. Poin kedua, tetap ingat bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh. Seperti yang tertulis dalam Filipi bab 4 ayat 6-7. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang harus kita terapkan dalam pentingnya bersyukur dalam segala keadaan. Ketika kita merasa khawatir tentang hal-hal yang belum terjadi, cobalah untuk berhenti sejenak dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala yang sudah Dia berikan. Bersyukur akan mengubah perspektif kita, karena kita akan lebih fokus pada berkat yang ada daripada apa yang belum ada. Ada seorang ibu rumah tangga yang selalu merasa kekurangan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dia menghadapi banyak tantangan dalam mendidik anak-anaknya. Meskipun hari-harinya penuh dengan kesibukan, dia tidak pernah kehilangan harapan, karena dia tahu Tuhan selalu menyertainya. Lalu dia mulai mengubah cara pandangnya dengan selalu bersyukur untuk segala hal yang dari yang terkecil yang Tuhan beri, seperti makanan yang cukup untuk anak-anaknya, kebersamaan dalam keluarga, dan kesehatan yang baik. Ternyata dengan bersyukur, dia merasakan damai yang cukup. Meskipun tidak memiliki banyak, Tuhan selalu memberikan kecukupan yang dia perlukan. Sekali lagi sahabat sejiwa, jika kamu merasa cemas, mari serahkan semuanya dalam doa dan percayalah bahwa Tuhan akan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal kita. Dan jangan lupa, kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, follow channel ini dan bunyikan loncengnya supaya kamu selalu mendapatkan renungan-renungan yang membangun setiap hari. Poin ketiga yang bisa kita terapkan dalam hidup kita dengan penuh harapan, yakni iman adalah keyakinan bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya. Dalam hidup kita selalu ada ruang untuk berharap dengan penuh keyakinan. Jangan biarkan ketakutan akan masa depan menghalangi kita untuk bermimpi dan bertindak. Tuhan tidak hanya memelihara hidup kita, tetapi juga memberi kita harapan yang baru setiap hari. Jadi, meskipun hidup kita penuh dengan tantangan, jangan biarkan kekhawatiran merampas harapan yang ada di hati kita. Hidup ini lebih dari sekadar kekhawatiran tentang kebutuhan duniawi. Tuhan tahu dan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Kalau kita terus berjalan dengan iman, maka kita akan menemukan damai yang melampaui segala akal. Jadi mari kita ambil waktu untuk berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah kita sudah sepenuhnya mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Atau sudahkah kita melepaskan kekhawatiran kita dan hidup dengan iman yang penuh kepadanya?
Sahabat sejiwa, mari kita akhiri renungan ini dengan doa bersama. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu serta kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami menyerahkan setiap kecemasan dan kekhawatiran kami tentang masa depan, jodoh, pekerjaan, dan kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Bantu kami untuk terus hidup dengan iman yang teguh, percaya bahwa Engkau selalu menyediakan yang terbaik untuk kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, bersama bundanya yang kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan renungan hari ini. Semoga renungan ini memberkati hari-harimu. Jangan lupa untuk follow dan aktifkan loncengnya ya, agar kamu selalu mendapatkan firman yang meneguhkan setiap harinya. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan memberkati. Renungkan, syukuri, hidupi.